Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Di dalam hadis diceritakan ketika mayit sudah diletakkan di dalam kubur, datanglah dua malaikat yang hitam yang melotot kedua matanya, suaranya seperti petir dan penglihatannya bagaikan kilat yang menyambar. Kedua malaikat itu datang dari arah kepala si mayit, maka berkatalah, "Salat, kalian berdua jangan datang ke arahku." Karena mayit ini melakukan beberapa salat baik di waktu malam maupun di waktu siang karena rasa takut pada tempat ini. Kemudian datanglah kedua malaikat itu dari arah kedua kakinya. Maka berkata kedua kaki ini, "Kalian berdua jangan datang dari arahku. Sesungguhnya mayit ini mempergunakan aku untuk berjalan berjamaah karena ada rasa takut dari tempat ini." Maka datanglah kedua malaikat itu dari arah kanannya. Berkatalah sedekah, "Kalian berdua jangan datang dari arahku. Sesungguhnya mayit itu benar-benar telah melakukan sedekah dengan aku karena ada rasa takut dari tempat ini." Selanjutnya kedua malaikat itu datang dari arah kirinya. Berkata puasa, "Kalian berdua janganlah datang dari arahku." Maka mayit ini benar-benar telah lapar dan haus karena ada rasa takut dari tempat ini. Lalu mayit itu terbangun sebagaimana terbangunnya orang yang tidur sambil berkata, "Apa yang telah kamu kehendaki berdua?" Kedua malaikat itu menjawab, "Kami menghendaki ketahuitanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka mayit itu mengucapkan, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah." Kedua malaikat itu berkata, "Apa yang kamu katakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Mayit itu mengucapkan, "Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya." Kemudian kedua malaikat itu berkata, "Engkau hidup dalam keadaan mukmin dan engkau mati dalam keadaan mukmin." Hikmah yang terkandung dalam pertanyaan dua malaikat adalah bahwa malaikat itu akan mencerca anak turunan Nabiullah Adam alaihissalam sewaktu para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Ini adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Sebagai reaksi atas pemberitahuan Allah kepada mereka dalam firman-Nya, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Ini adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak atas perkataan para malaikat. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Lalu Allah mengutus dua malaikat ke kuburnya orang mukmin supaya keduanya menanyai pada mayit, "Siapa Tuhanmu?" sampai akhir pertanyaan. Allah Ta'ala memerintahkan pada kedua agar menyaksikan di hadapan para malaikat tentang apa yang sudah didengarkan dari seorang hamba yang mukmin. Karena sedikit-sedikitnya persaksian itu dua. Kemudian Tuhan berfirman, "Hai malaikatku, aku telah mengambil ruhnya seorang hamba dan aku meninggalkan harta untuk yang lain dan istrinya berada di dalam tempat orang lain serta jaratnya untuk orang lain, harta bendanya untuk orang lain." Maka bertanyalah kedua malaikat itu kepada hamba tersebut di dalam perut bumi, "Hamba itu tidak rela kecuali dari aku dan tidak akan menjawab pertanyaan seorang kecuali dari aku." Maka hamba berkata, "Allah Ta'ala Tuhanku dan Muhammad Nabiku serta Islam adalah agamaku." Hai para malaikatku, tidaklah kalian semua sekarang mengetahui sebagaimana yang telah aku berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ini adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Setelah seorang meninggal dunia dan tubuhnya dikuburkan, maka alam barzah pun dimulai. Di dalam kubur datanglah dua malaikat yang sangat dikenal yang bernama Munkar dan Nakir. Keduanya datang bukan untuk menyiksa langsung, tapi untuk mengajukan 3 pertanyaan penting yang akan menentukan keadaan seseorang di alam kubur hingga hari kiamat. Dengan suara mengguntur dan rupa yang sangat menakutkan, mereka bertanya, "Ma rabbuka, siapakah Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Ma kunta taqulu fi hadza ar-rajul, apa yang kamu katakan tentang orang ini?" Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang beriman, Allah akan memberikan keteguhan hati dengan yakin dan penuh ketenangan. Dia akan menjawab, "Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan dia adalah Muhammad utusan Allah."
maka kuburnya akan dilapangkan seluas mata memandang. Dia akan mendapatkan kenikmatan kubur dan ruhnya akan merasakan kedamaian hingga hari kiamat. Namun bagi orang kafir munafik atau mereka yang tidak serius menjalani agama, lidah mereka keluh keras. Mereka hanya mampu menjawab, la adri, aduh aku tidak tahu. Lalu kubur itu menjadi sempit, gelap dan dipenuhi siksaan. Saudaraku, pertanyaan mungkar dan nakir ini bukan sekedar hafalan, tapi adalah cerminan dari amal dan keyakinan kita semasa hidup. Yang mampu menjawab mereka adalah yang mengenal Allah, mencintai agama Islam dan meladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki iman, memperkuatkan amal, dan terus berdoa agar Allah meneguhkan kita di alam kubur nanti. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat. Detik-detik menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Setelah hembusan nafas terakhir terhenti, manusia pun berpindah dari kehidupan dunia menuju alam yang misteri, yaitu alam barzah. Mereka bertanya 3 hal, tapi bukan sembarangan pertanyaan. Ini adalah pertanyaan yang amat menentukan nasib seorang hingga hari kiamat. Pertanyaan yang pertama, seperti yang tadi, yaitu siapakah Tuhanmu? Pertanyaan ini bukan untuk mengetes hafalan. Ini pertanyaan tentang keyakinan terdalam dalam hati manusia. Apakah selama hidup ia mengenal Allah? Apakah ia benar-benar menyembah Allah? Apakah ia benar bertawakal kepada Allah, mencintai dan takut kepadanya? Orang yang beriman akan menjawab tanpa ragu, Allah adalah Tuhanku. Tapi bagi orang yang hidupnya dalam kemaksiatan terus-menerus, yang hanya mengucapkan Allah tanpa mengenalnya, lidahnya akan keluh. Ia akan berkata, aduh aku tidak tahu. Dan pertanyaan yang kedua, apakah agamamu? Ini bukan hanya tentang apa yang tertara di KTP. Ini tentang sejauh mana seorang hidup menurut ajaran agamanya. Apakah ia benar-benar memahami Islam, mencintai Islam dan menegakkan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Orang yang beramal soleh karena Allah, ia akan menjawab, agamaku adalah Islam. Tapi orang yang menjadikan Islam hanya sebagai identitas tanpa amal dan keimanan akan bingung dan tidak mampu menjawab. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apakah yang kamu katakan tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad? Ini tentang kecintaan dan ketaatan kepada Rasulullah. Apakah selama hidupnya seorang bersalawat, meneladani akhlak beliau, berusaha menghidupkan sunnahnya? Tapi orang yang tidak mengenal beliau, tapi tidak peduli dengan ajaran beliau, hanya bisa diam. Setelah itu Allah memberikan keputusan bagi orang beriman. Kuburnya akan diluaskan disinari cahaya dari syurga dan ruhnya diberi ketenangan. Malaikat akan berkata kepadanya, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin yang tenang sampai datang hari kebangkitan. Namun bagi orang kafir dan munafik, kuburnya disempitkan, dipenuhi kegelapan, dan datanglah siksaan kubur. Kuburannya menjadi salah satu dari lubang neraka. Ia akan menjerit, tapi tak terdengar oleh manusia. Saudara-saudaraku, pertanyaan mungkar dan nakir bukan sekedar cerita. Ini adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Maka persiapkanlah jawabannya, bukan hanya dengan hafalan, tetapi dengan iman, amal dan keikhlasan dalam hidup. Mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan akhirat. Ini adalah surah Ibrahim ayat yang ke-27, yang artinya hanya mereka yang beriman dan beramal soleh yang akan diberikan keteguhan hati dalam menjawab. Jangan tunggu sampai terlambat. Perbaiki solatmu, perbaiki hubunganmu dengan Allah, dekatkan dirimu pada Al-Quran dan sunnah Nabi. Jangan remehkan dosa sekecil apapun, karena semua akan ditanya dan semua akan diperhitungkan. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita hati yang teguh, lidah yang jujur, dan amal yang diterima, agar kelak kita bisa menjawab 3 pertanyaan itu dengan mantap dan mendapatkan kubur yang menjadi taman, salah satu taman syurganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.